Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainuri Widya Ramadhani, NIM 21110050200010. Di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah 1 akan mereview materi dan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MBI, dengan materi pengantar ilmu ekonomi makro. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi secara istilah. Ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah, sedangkan nomos artinya aturan, peraturan, tatanan, dan hukum. Jika digabungkan, oikos dan nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi menurut Adam Smith adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi ada tiga, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Penjelasan dari deskriptif tersebut, ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Sedangkan ilmu ekonomi terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro yaitu pertama, pendapatan dan pengeluaran, yang kedua, pengangguran, yang ketiga, uang dan fungsinya. Selanjutnya, yang keempat, inflasi dan deflasi atau turun naiknya harga. Sedangkan yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat atau keseluruhan yang diminta oleh negara. Selanjutnya, keseimbangan IS dan LM. IS yaitu pasar barang, sedangkan LM pasar uang. Dan selanjutnya, ekspor dan impor. Ada ekonomi mikro melibatkan ekonomi seperti produksi, harga, dan distribusi. Sedangkan ekonomi makro meninjau output, income, kemungkinan inflasi dan deflasi, serta lainnya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.